warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum difusi dan osmosis menggunakan kentang dan teh celup sederhana. Nama-nama kelompok yaitu yang pertama Dwi Octavera Bertamba, yang kedua Febronia Leon Moron, yang ketiga Febi Maya Magdalena Tamba, yang keempat Grecia Sihura, yang kelima Putri Ayu Siti Aisyah. Sebelum kita membuat praktikum, kami akan membahas pengertian dari difusi dan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke bagian yang berkonsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Sebelum kita membuat praktikum, kita akan menyiapkan barang yang akan kita gunakan. Yang pertama ada 2 wadah kosong dan ada pelang nama, yaitu air biasa dan air garam, dan ada kentang, ini ada penggaris dan ada garam, dan kita memakai air. Pertama-tama kita akan menuangkan air ke dalam 2 wadah tersebut. Dan kita akan mencampurkan garamnya dengan air yang kita telah isi. Setelah itu, kita akan mengukur kentang yang sudah dipotong, yaitu 5 cm, dan kita akan memasuki 1 kentang ke dalam air garam tersebut, dan satu lagi kita akan memasukkan ke dalam air biasa, dan kita akan menunggunya setelah 30 menit. Setelah menunggu 30 menit, kita akan melihat perubahan dari kentang yang kita rendam tadi. Pertama-tama kita akan mengambil kentang yang kita rendam di air garam tadi. Di sini terlihat kentang sedikit menyusut. Yang pertama, panjangnya sekitar 5 cm, sekarang menyusut menjadi 4,7. Kemudian teksturnya juga sedikit lentur dan tidak mudah patah. Kemudian kita akan mengambil kentang di air biasa. Di sini terlihat kentang sedikit bertambah panjang. Yang awalnya panjang sekitar 5 cm menjadi 5,2 cm. Kemudian kentang juga sedikit bertambah berat dan mudah patah. Kesimpulannya adalah, di dalam larutan garam, kentang bisa melunak karena terjadi peristiwa osmosis. Proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan atau air dari kentang menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Kentang tersebut akan kehilangan air, lemah dan menjadi layu, sedangkan kentang yang hanya direndam di air biasa menjadi berat. Pada identifikasi dehidrasi osmosis pada kentang menunjukkan profil dan kecenderungan peristiwa transfer massa yang terjadi pada osmosis. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pertama-tama kita akan menuangkan air dingin ke dalam gelas kosong tersebut. Dan kita juga akan menuangkan air panasnya ke dalam gelas kosong juga. Setelah itu kita akan mencelupkan tehnya dengan air dingin.
Dan setelah itu kita juga akan mencelupkan tehnya kepada air panas tersebut. Kita akan menunggunya 3 menit kemudian. Setelah kita diamkan selama 3 menit, di sini terlihat perbedaan di mana teh yang kita diamkan di air dingin terlihat berwarna oranye bening, sedangkan teh yang kita diamkan di air panas berwarna oranye kecoklatan. Kesimpulannya adalah teh celup yang dicelupkan pada gelas yang berisi air panas lebih cepat mengalami perubahan warna atau difusi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah membuat warna air menjadi kecoklatan. Sedangkan teh yang dicelupkan di air dingin lebih lama mengeluarkan warna yang disebabkan oleh suhu. Karena semakin tinggi suhunya, semakin cepat proses difusinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhunya, maka semakin lambat pula proses difusinya. Sekian dari hasil praktikum kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik dari pengucapan ataupun kalimat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.